A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan kisah yang sebelumnya yang berjudul Warung Soto Mbok Karsiem. Cerita ini ditulis oleh Eri Setiani. Sebelum Mang Sukir melanjutkan ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Semua panik melihat Pak Rusdi mengeluarkan darah dari hidungnya. Pak Rusdi. Pade Darmaji mendekati Pak Rusdi, masih dengan mulut komat kamit membaca doa. Pak Rusdi mengangkat tangan, mengisyaratkan Pade Darmaji untuk jangan mengganggu. Untuk beberapa saat Pak Rusdi masih membaca doa dengan mata terpejam. Pak Rusdi membuka mata setelah ia selesai membaca doa. Pak Rusdi, hidung Anda berdarah, ucap Abdul. Tidak apa-apa, Pak. Alhamdulillah jin kiriman dari Mbah Broto sudah pergi. Alhamdulillah. Jadi keluarga saya sudah terbebas dari gangguan Mbah Broto, Pak Rusdi, tanya Abdul. Untuk saat ini, iya. Tapi saya tidak yakin untuk besok. Apa mereka masih akan mengganggu keluarga saya lagi? Sepertinya begitu. Ilmu hitam yang dimiliki Mbah Broto sangat kuat. Saya sampai kewalahan dibuatnya. Besok malam saya akan mengajak mertua saya untuk membantu. Oleh karena itu, Pak Rusdi sampai mimisan, tanya Pade Darmaji. Iya, tapi ini bukan masalah, jawabnya. Sebenarnya apa salah keluargaku kepada Mbah Broto? Kenapa dia ingin sekali menyakiti keluargaku? Mbah Broto hanyalah dukun yang bekerja untuk Mbok Karsiem. Sebenarnya Mbah Broto itu dukun santet. Ia bekerja karena dibayar. Bayaran yang ia dapatkan juga mahal. Bisa mencapai jutaan dalam sekali menyantet. Jelas Pak Rusdi. Dari mana Pak Rusdi tahu tentang Mbah Broto? Saya tahu dari ayah mertua saya. Saya pikir-pikir tidak mungkin seorang dukun bekerja sama tanpa mendapat apa-apa. Bodohnya aku ini. Bisa-bisanya aku datang dan meminta bantuan kepada dukun santet itu. Abdul merutuki dirinya sendiri. Yang sudah terjadi biarlah terjadi. Satu pesan saya untuk Pak Abdul. Jangan sekali-kali mendatangi dukun untuk meminta pertolongan. Dukun itu orang-orang munafik yang bekerja dengan bantuan jin. Dukun bisa menolong seseorang dengan cepat karena dia memerintahkan jin peliharaannya untuk tinggal di dalam tubuh orang tersebut. Baik, Pak. Saya mengerti. Lastri, kamu sudah ingat semua apa yang terjadi padamu saat menghilang? Bude Parni menanyai Lastri. Lastri terdiam sejenak. Ia mengumpulkan memori-memori di otaknya mengenai menghilangnya dirinya beberapa hari yang lalu. Aku ingat, Mbak. Mbok Karsiemlah yang telah menyekapku di rumahnya. Ia bersama Murni juga menyiksaku.
Dia mengatakan akan menjadikanku dan Asna tumbal. Mbok Karsyam bukan hanya pelaku penglaris, tapi dia juga pelaku pesugihan. Bahkan Pak Rangsu sendiri ia jadikan tumbal untuk pesugihannya itu. Pak Rangsu dijadikan budak iblis sosok berambut gimbal dengan lidah menculur-culur. Aku pernah diperlihatkan keadaan Pak Rangsu. Ia dikelilingi dan disiksa sosok-sosok berpakaian zaman dulu. Tempat itu seperti sebuah kerajaan. Di depan gerbangnya dijaga sosok-sosok hitam berbulu lebat. Masuk ke bagian dalamnya ada banyak pocong dengan wujud amat mengerikan. Di bagian paling dalamnya itulah tempat pemimpin mereka bersemayam, yaitu sosok berambut gimbal dengan lidah menjulur panjang. Menyeramkan sekali sosok itu. Lastri diam sejenak untuk mengambil napas. Bukan hanya Pak Rangsu saja yang disiksa. Ada beberapa orang juga disiksa. Keadaan mereka amat memilukan. Lastri bicara kembali. Mungkin itu orang-orang yang ditumbalkan. Aku pernah bermimpi melihat apa yang ibu katakan. Asna menimpali. Mbok Karsyam sangat kejam. Ia memerintahkan jin yang bersamanya mengikuti salah satu orang baik yang membeli sotonya untuk mencelakai mereka dan dijadikan tumbal. Tumbal orang baik yang membuat jin-jin itu bersamanya menjadi lebih kuat. Mbok Karsyam bersama Murni mencuri jasad-jasad orang mati di pemakaman. Mereka menggali makam dan mengambil jasad orang-orang mati untuk dijadikan soto daging. Benar apa yang kita lihat malam itu, Mbak? Ucap Aska bergidik, mengingat Mbok Karsyam dan Murni memotong-motong tubuh manusia. Jika ibu akan dijadikan tumbal, mengapa ibu dilepaskan oleh Mbok Karsyam? Ibu mendengar Mbok Karsyam bicara kepada seseorang yang meminta Mbok Karsyam melepaskan ibu dengan jaminan akan mengendalikan ibu dari jarak jauh. Siapa orang itu, Bu? Tanya Aska. Seorang pria. Asna ikut bertanya. Iya, dia seorang pria. Sudah pasti itu Mbah Broto. Aska menimpali. Kenapa kamu berpikir Mbah Broto orangnya? Tanya Bude Parni. Karena kata Pak Rusdi, kemungkinan Mbah Broto dibayar seseorang untuk menyakiti keluarga kita. Sudah pada tua, harusnya takut berbuat dosa dan banyakin ibadah. Ini sudah bau tanah malah tambah berbuat maksiat. Omel Bude Parni kesal. Setan sudah membutakan mata hati mereka, Bude. Di dalam kamar aku disekap ada banyak tulang-tulang manusia. Bahkan ada juga korban yang baru saja didapat Mbok Karsyam yang diletakkan di kamar tempatku disekap. Potongan tubuh yang masih segar digunakan untuk membuat soto daging. Sedangkan yang sudah membusuk entah untuk apa. Arwah-arwah korban dari Mbok Karsyam itu meminta tolong untuk dibebaskan. Mereka terbelenggu di dalam kamar itu. Kamu gak takut, Las? Tanya Bude Parni. Kalau takut jangan ditanya. Sudah pasti aku takut banget, Mbak. Wajah mereka seram banget. Ada yang berwajah pucat sampai berdarah-darah.
Mbok Karsiem sangat berbahaya dan jahat. Pantas dia yang dulu miskin, sekarang jadi kaya raya. Benar-benar wanita iblis. Singkat cerita, Pak Ade Darmaji datang bersama Pak Rusdi dan juga Abah Somad, mertua dari Pak Rusdi. Semua laki-laki di ruang tamu, sedangkan yang perempuan berada di ruang tengah. Mereka membicarakan tentang Mbah Broto. Broto itu dulunya teman saya di pesantren. Adiknya juga berada di pesantren waktu itu. Saya lumayan akrab dengan dia di pesantren. Beberapa tahun di pesantren, Broto dan juga adiknya keluar dari pesantren karena mereka akan ikut pindah orang tuanya. Yang akhir-akhir ini saya tahu dia berada satu daerah dengan saya. Entah apa yang menyebabkan dia menjadi dukun. Broto sendiri yang mengatakan dia adalah dukun santet, beber Abah Somad. Mbah Broto pernah belajar di pesantren. Semua orang terkejut. Iya, dulunya dia sangat taat beribadah. Astagfirullah, apa itu? Aska memekik. Ada apakah? Ada bola api di depan rumah. Rusdi, bantu saya. Titah Abah Somad. Baik, Pak. Kedua orang itu komat kamit membaca doa dengan mata terpejam. Tiba-tiba terdengar suara seperti ledakan di atas genteng. Abah Somad dan Pak Rusdi membuka mata setelah suara ledakan itu terdengar. Di tempat lain, Mbah Broto sedang berjuang mati-matian menyerang keluarga Abdul lewat jin peliharaannya. Namun apa yang terjadi yang dia kirim untuk menyakiti keluarga Abdul malah berbalik kepadanya. Mbah Broto terpental. Ia memuntahkan cairan berupa darah. Dadanya terasa terbakar. Ia terkapar tak berdaya. Mbah Broto dalam keadaan sekarat. Tubuhnya tidak bisa digerakkan. Mata melotot menghadap ke atas. Arwah-arwah korban yang ia santet mendatanginya. Mereka menatap Mbah Broto benci dan juga seolah menertawakan kondisi dukun santet itu. Di tempat lain, Lastri pasti sudah mati sekarang. Mbok Karsiem tertawa senang. Pasti itu, Mbok. Pak Ade Broto pasti sudah membuat Bu Lastri kejang-kejang sampai dia mati. Murni turut senang. Itulah akibatnya bermain-main dengan kita, Nduk. Masalah si Abdul sudah tidak berada dalam kendali Pak Demu. Malah Pak Demu bisa langsung menyantet keluarga itu. Kalau ingat kamu yang selalu dibanding-bandingkan dengan Asnah, hati Mbok sakit, Nduk. Kamu bisa lebih baik dari Asnah, asal kita punya banyak uang. Uang bisa membuat semua orang tunduk kepada kita. Sia-sia kita beribadah kepada Tuhan selama ini. Tuhan tetap membuat kita hidup miskin dan terhina. Dengan bantuan Pak Demu hidup kita menjadi jauh lebih baik. Kita dihargai dan dianggap keberadaannya oleh masyarakat. Benar sekali, Mbok. Tuhan tidak menyayangi kita. Siang malam kita berdoa, tetap saja tidak kaya. Tetap saja orang-orang menghina kita. Kita pergi ke rumah Pak Demu sekarang. Mbok mau dia mencarikan korban untuk dijadikan soto daging.
Ayo Mbok. Kedua wanita itu pergi ke rumah Mbah Broto. Mereka tertawa-tawa merayakan kematian Lastri yang dikira sudah mati. Pak De Broto. Murni memanggil-manggil dukun tua itu yang ternyata kakak dari Mbok Karsiem. Tidak ada sautan dari dalam rumah. Mungkin Pak De Broto sedang tidak ada di rumah, Mbok, tukas Murni. Mungkin saja. Kita masuk saja, Murni, sambil menunggu Pak Demu pulang. Mbok Karsiem mendorong pintu yang memang tidak terkunci. Mbok, bau bangkai ya? Biasanya Pak De tidak pernah membawa mayat yang sudah membusuk ke rumahnya. Apa ada tikus mati? Gumam Murni. Biarkan saja, Nduk. Kita sudah terbiasa dengan bau bangkai, jawab Mbok Karsiem sambil meletakkan pantatnya ke kursi. Murni mengikuti Mbok Karsiem duduk di kursi. Mata gadis itu memindai seluruh isi ruangan tamu Mbah Broto. Mbok, aku mau ke kamar kecil. Murni berdiri. Hawa dingin membuat ia ingin buang air kecil. Mbok Karsiem hanya bergumam. Murni membuka tirai penghubung ruang tamu dan dapur. Di dapur terdapat sekat untuk memisahkan dapur dan juga ruangan khusus Mbah Broto. Seperti ada sesuatu yang menarik Murni untuk melihat ruangan di samping dapur. Murni mengintip dari celah tirai. Mata gadis itu terbelalak. Mbok, pekik Murni. Mbok Karsiem yang mendengar teriakan Murni gegas berlari ke tempat Murni berada. Ada apa, Nduk? Pak De, Mbok. Pak De. Murni menunjuk ke dalam ruangan. Mbok Karsiem terbelalak mendapati kakaknya meninggal dalam keadaan yang amat mengerikan. Mbok Karsiem duduk bersila dengan beberapa sesajen di hadapannya. Ia ingin mencari tahu apa yang menyebabkan kakaknya meregang nyawa. Mbok Karsiem memanggil jin peliharaan Mbah Broto untuk memperlihatkan kepadanya apa penyebab kematian Mbah Broto. Dengan mata terpejam, Mbok Karsiem diperlihatkan rangkaian kejadian bagaimana Mbah Broto dikalahkan oleh Abah Somad dan juga Pak Rusdi. Pedebah, akan aku habisi kalian semua. Mbok Karsiem membuka mata. Tangannya terkepal. Matanya berkilat penuh rasa amarah dan dendam. Mbok Karsiem kembali menutup mata. Ia memanggil lebih banyak jin untuk menyakiti keluarga Abdul dan juga Pak Rusdi dan Abah Somad. Setelah melancarkan aksinya, Mbok Karsiem kembali berjualan soto seperti biasanya dengan dibantu banyak karyawan. Rasakan, kalian semua akan segera mati dengan keadaan yang sangat mengerikan, batin Mbok Karsiem. Santet yang Mbok Karsiem kirim tidak bisa menyakiti Abdul dan keluarganya, karena mereka sudah dibentengi doa-doa dari Abah Somad pun dengan Pak Rusdi dan Abah Somad. Seperti halnya Mbah Broto, santet yang dikirimkan Mbok Karsiem kembali kepadanya. Mbok Karsiem yang sedang melayani pembeli terpelanting ke belakang. Darah segar mengalir dari hidung dan juga mulutnya. Ia lalu kejang-kejang. Pembeli yang menunggu pesanan terkejut melihat apa yang terjadi pada Mbok Karsiem, yang sedang makan cici sekaligus iba melihat keadaan Mbok Karsiem. Mbok, Murni memekik, menghambur memeluk ibunya itu. Mbok Karsiem kejang-kejang seperti ayam yang disembelih. Ia menghadapi sakratul maut.
Di saat itulah ia menyesali perbuatan jahatnya kepada orang-orang yang tidak berdosa dan juga kejahatannya yang amat besar kepada suaminya. Ia telah menyembelih suaminya untuk dijadikan tumbal. "Ih, soto apa ini?" Salah seorang pembeli yang belum sempat memakan sotonya berteriak. "Ada apa?" "Ada belatung di soto ini," ucapnya Cici. Yang lain pun melihat ke dalam mangkuk soto mereka masing-masing. Benar saja terdapat banyak belatung mati dalam mangkuk mereka. Beberapa orang yang sudah memakan soto muntah-muntah. Pasti soto yang mereka makan juga banyak belatung. Penglaris celana dalam juga ketahuan dengan kematian Bokar Siam. Bokar Siam meninggal penuh dengan penyesalan. Namun percuma saja penyesalan itu. Tak ada gunanya menyesal ketika nyawanya sudah berada di kerongkongan. Para tumbal Bokar Siam juga terbebas setelah kematian Bokar Siam. Murni menjadi gila setelah kematian ibunya. Ia selalu membawa golok dan diacungkan kepada orang-orang yang lewat. Singkat cerita, pagi itu Murni mengejar Asna yang sedang berjalan hendak ke warung. Asna berlari kencang. Ia takut mendapat sabetan golok yang dibawa Murni. Tiba-tiba terdengar suara klakson mobil dan bruk. Sebuah mobil truk menabrak tubuh Murni. Ia terpental beberapa meter. Kepalanya terbentur aspal hingga keluar banyak darah dari kepalanya. Murni menggelepar-gelepar seperti ikan hingga ia tidak bergerak sama sekali. Kematian orang-orang yang menyekutukan Allah seperti Bokar Siam, Mbah Broto dan juga Murni sangat tragis. Mereka mati dalam keadaan kafir. Cerita pun selesai. Semoga cerita ini dapat memberikan pembelajaran kepada kita semua. Ambil positifnya dan buang sisi negatifnya. Nantikan cerita-cerita berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.